Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi. Apa itu fungsi? Jadi fungsi sebenarnya adalah sekumpulan kode yang kita beri nama dan hanya akan dieksekusi ketika dipanggil. Jadi hampir sama dengan variabel. Jadi kalau variabel itu nilai yang kita beri nama, kalau ini adalah kumpulan kode yang kita beri nama. Jadi nanti fungsi tersebut bisa kita panggil berulang-ulang dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya fungsi ini hanya akan dieksekusi ketika fungsi ini dipanggil. Jadi biasanya kalau kita menulis kode ini akan langsung dieksekusi ketika program dijalankan. Tapi tidak dengan fungsi. Jadi fungsi ketika ditulis perlu dipanggil dulu agar bisa dieksekusi. Jadi kalau kita menulis fungsi tanpa memanggilnya, maka fungsi ini tidak akan pernah dijalankan atau tidak akan pernah dieksekusi. Kemudian kita juga bisa mengirim data ke fungsi atau biasa disebut dengan parameter, dan fungsi ini juga bisa mengembalikan nilai bagi pemanggilnya atau disebut dengan output. Jadi fungsi kadang juga butuh input yang disebut dengan parameter, dan fungsi juga bisa memberikan nilai kembalian atau disebut dengan output. Atau istilah lainnya adalah return value atau nilai kembalian. Kemudian fungsi cukup ditulis sekali tapi bisa digunakan berkali-kali. Jadi hampir sama dengan variabel. Selanjutnya kita akan praktek membuat fungsi. Di sini sudah saya siapkan file baru namanya fungsi.py. Selanjutnya untuk membuat fungsi, kata kuncinya adalah def, kemudian diikuti dengan nama fungsinya. Di sini saya beri nama cetak nama, kemudian diikuti dengan kurung seperti ini, dan titik 2. Kemudian blok statementnya atau kode-kode yang akan dieksekusi ketika fungsi ini dipanggil kita tulis di sini dengan indentasi menjorok ke kanan. Oke, contoh print. Jadi ketika fungsi cetak nama ini dipanggil, maka fungsi print selamat datang Adi akan dieksekusi. Oke, sekarang kita simpan dan kita jalankan. Di sini kita lihat tidak ada kode apapun yang dieksekusi karena fungsi cetak nama belum dipanggil. Jadi di sini kita hanya buat fungsi saja, tapi agar fungsi ini dijalankan maka kita harus panggil. Caranya kita panggil di bawahnya di sini. Kita cukup panggil nama fungsinya, kemudian diikuti kurung seperti ini. Oke, kalau kita jalankan maka akan muncul tulisan selamat datang Adi, yang berarti kode di sini sudah dieksekusi. Kemudian fungsi ini bisa kita panggil berkali-kali. Jadi kalau kita jalankan maka tulisan selamat datang Adi ini muncul 3 kali karena fungsi cetak nama kita panggil 3 kali. Selanjutnya, kalau kita ingin membuat nama yang ada di sini lebih dinamis atau bisa kita ganti-ganti, kita bisa menggunakan parameter. Apa itu parameter? Parameter itu sebenarnya adalah variabel yang kita letakkan di sini di dalam kurung ini saat kita mendefinisikan sebuah fungsi. Contoh nama. Jadi saya buat parameter nama di sini. Kemudian nama Adi saya hapus saja dan saya ganti dengan parameter nama. Jadi nanti tulisannya selamat datang, kemudian namanya akan sesuai dengan teks yang ada pada parameter nama ini. Dengan seperti ini, maka kalau kita ingin memanggil fungsi cetak nama, kita harus menyertakan sebuah nilai yang akan diisikan ke parameter nama. Contoh Adi, Budi, atau Dewi. Jadi sekarang kalau program ini kita jalankan, maka tulisan selamat datangnya akan bervariasi sesuai dengan nilai yang kita sertakan saat memanggil fungsi cetak nama. Jadi dengan seperti ini, tulisan selamat datangnya lebih dinamis. Kemudian sekedar informasi, variabel yang kita
tulis di dalam kurung saat kita membuat atau mendefinisikan sebuah fungsi, itu disebut parameter. Kemudian, nilai yang kita sertakan untuk mengisi parameter saat kita memanggil sebuah fungsi, itu disebut dengan argumen. Jadi ini sebenarnya membahas tentang istilah saja. Ya mungkin tidak terlalu penting untuk teman-teman yang baru belajar, tapi hal ini banyak menjadi perdebatan atau banyak yang salah paham menganggap bahwa istilah argumen dengan istilah parameter itu dianggap sama, padahal ini berbeda. Jadi parameter itu yang di sini itu adalah variabel. Kalau argumen itu yang di sini yang kita sertakan untuk mengisi parameter saat kita memanggil sebuah fungsi. Selanjutnya kita praktek yang kedua. Di sini kita buat file lagi. Saya beri nama fungsi2.py. Di praktek yang kedua ini kita akan belajar bagaimana cara memberi nilai default pada parameter dan memberi nilai kembalian pada fungsi. Oke, di sini kita akan buat fungsi untuk penjumlahan. Oke, def, kemudian nama fungsinya adalah tambah. Di sini saya akan menggunakan dua parameter. Jadi jika sebuah fungsi punya dua parameter, tinggal dipisah saja dengan koma. Nama parameternya adalah angka 1, angka 2, kemudian diikuti dengan titik 2. Kemudian tugas dari fungsi tambah ini adalah menjumlahkan angka 1 dan angka 2, dan hasilnya akan kita simpan di variabel jumlah. Kemudian, ketika kita ingin memberikan nilai kembalian saat fungsi ini dipanggil, kita bisa gunakan sintak return, kemudian nilai yang akan kita kembalikan. Jadi nilai yang akan kita kembalikan adalah nilai yang ada pada variabel jumlah. Sekarang, bagaimana kalau kita ingin memanggil fungsi tambah ini? Berarti kita tinggal panggil nama fungsinya, kemudian jangan lupa karena di sini punya dua parameter, kita harus menyertakan dua nilai untuk diisikan di parameter pertama angka 1 dan parameter kedua angka 2. Oke, contoh 1,2. Jadi 1 ini akan diisikan ke parameter pertama, 2 akan diisikan ke parameter kedua. Oke, kalau kita jalankan, maka di sini tidak akan terjadi apa-apa karena memang fungsi ini tidak menampilkan teks apapun. Dia hanya mengembalikan sebuah nilai. Jadi kalau kita ingin nilainya, kita bisa simpan di sebuah variabel. Contoh, hasil sama dengan tambah 1,2. Jadi nanti ketika fungsi ini dipanggil, dia akan memberi nilai dan nilainya itu akan kita simpan di variabel hasil. Sekarang kalau variabel hasil ini kita tampilkan, maka akan muncul angka 3. Ini adalah hasil penjumlahan dari 1 dan 2. Kemudian seandainya bagaimana kalau kita memanggil fungsi tambah tanpa memberikan nilai untuk parameternya, maka yang terjadi adalah error. Kenapa? Karena setiap parameter harus diisi dengan nilai saat kita memanggil fungsi tersebut. Kemudian bagaimana kalau kita ingin membuat parameter itu punya nilai default? Di sini bisa kita tambah sama dengan contohnya 0. Dan di sini juga saya beri nilai default. Maksudnya apa? Jadi kalau kita memanggil fungsi tambah tanpa menyertakan nilai untuk parameter ini, maka otomatis parameter ini akan diisi dengan angka 0. Contohnya di sini kalau saya jalankan, maka hasil yang kedua adalah 0. Kenapa? Karena angka 1 dan angka 2 dianggap nilainya 0 semua, dan jika ditambahkan hasilnya tetap 0. Atau kalau kita hanya mengisi satu parameter saja, contohnya 3 parameter pertama saja, maka hasilnya adalah 3. Kenapa? Karena 3 tambah 0 ya hasilnya 3. Jadi seperti itu cara membuat dan memanggil fungsi.
Mungkin begitu saja pembahasan tentang fungsi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.